Halo semua, saya Jeje Logi dan sekarang di samping saya ada sebuah Baik BJ30, di mana ini merupakan compact crossover dari Baik yang sangat modern, stylish, dan syarat dengan fitur intelijen. Nah, selain itu, Baik BJ30 ini sudah siap sekali untuk kita ajak keluarga off-road santai, keliling melihat alam sambil menikmati camping, karena ini merupakan sebuah kendaraan four-wheel drive, atau lebih tepatnya all-wheel drive. Kenapa? Karena Baik BJ30 ini, keempat rodanya itu aktif bergerak secara terus-menerus ya. Jadi mau itu kita sedang penggunaan saat off-road maupun penggunaan saat harian di jalan aspal. Nah, satu hal yang menarik, jadi yang pertama kali hadir di Indonesia, Baik BJ30 ini merupakan yang varian dengan mesin hybrid atau HEV yang membuat mobil ini nggak hanya stylish, nggak hanya punya kemampuan yang oke untuk kita ajak off-road santai, tapi pastinya secara tenaga dan efisiensi itu menjadi satu hal yang juga pasti akan sangat menarik buat kita semua. Nah, pertama kita akan ngebahas untuk desainnya dulu. Jadi secara overall, desain dari Baik BJ30 ini memang syarat dengan desain yang modern, stylish, dengan garis lekukan yang lebih kalem dibandingkan saudaranya, yaitu Baik BJ40 Plus. Nah, tetapi desain yang memang menjadi warisan sebuah BJ ikut pula diturunkan ke BJ30 ini, yaitu penggunaan 5 buah lubang grill. Di mana grill tersebut, kalau kita nyalakan lampu di bagian depan sini, baru kita bisa melihat bahwa grill tersebut ternyata adalah DRL yang membentuk grill dan terus berlanjut ke samping hingga menyatu dengan DRL yang ada di sekitaran headlight. Keren dan menarik banget. Sementara buat bumpernya, stylenya juga seperti style off-road walaupun nggak seradikal saudaranya yaitu BJ40 Plus. Geser ke bagian samping, kita bisa melihat adanya konsistensi desain yang mencirikan sebuah SUV yang syarat dengan off-road. Misalnya, penggunaan over fender yang menggunakan finishing cat kasar, termasuk pada bagian side moldingnya. Dan ini bukan sekedar aksen saja, melainkan ini sangat efektif untuk melindungi yang namanya bagian bodi terkena lecet dan sejenisnya dari pentalan kerikil atau batu saat off-road. Dan yang menariknya, di bagian over fender ini juga masih ada tambahan lampu, baik di fender depan maupun di fender belakang. Tentunya itu akan menambah juga faktor fungsional dan pastinya safety. Kemudian yang saya suka juga, di Baik BJ30 ini, dia itu memiliki footstep, tapi posisinya tidak terlalu terlihat saat pintu ditutup. Dan ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena footstep itu biasanya dia karena posisinya nongol keluar, kalau kita gunakan off-road, justru itu adalah bagian yang sering mengenai sesuatu yang ada di samping trek. Dengan posisinya yang boleh dibilang flush ya, atau mengumpat ke dalam, itu membuat nggak cuma bodinya terlihat lebih ramping dan stylish, tapi juga lebih menghindari adanya terkena misalnya pohon, bebatuan, tebing tanah, dan lainnya. Sementara tentunya footstep ini tetap bisa kita pakai normal saat kita mulai buka pintu dan kita memijak ke dalamnya seperti biasanya kita menggunakan footstep. Jadi salah satu desain yang saya juga suka dari Baik BJ30 adalah pada bagian atapnya atau bagian roof di sini. Di mana roofnya ini disebut floating roof dan membentuk seperti huruf L. Dan ini cukup menjadi salah satu karakter ya, ciri khas yang spesial dari desain eksterior sebuah Baik BJ30. Sementara bagian belakang, ini juga nggak kalah menarik. Jadi bahasa desainnya untuk tampilan di belakangnya sama-sama membuat kita setuju kalau mobil ini sangat kental dengan gen off-road dan pastinya nggak kalah dengan para saudaranya atau para pendahulunya di Baik BJ series ini. Jadi Baik BJ30 selain syarat dengan off-road, mobil ini juga syarat dengan fitur intelijen. Misalnya, pada lampu utamanya, ia dapat melakukan automatic dim ya, atau mengaktifkan lampu jauh pada saat kondisi tertentu. Kemudian, untuk power window-nya,
dia juga dapat otomatis mengangkat atau menutup sendiri, misalnya saat kita berlari di atas 120 km per jam. Selain itu, dalam kondisi mesin mati, kita juga dapat mengoperasikan power window melalui remote kunci kita. Dan yang ketiga, saat terjadinya hujan, maka sensornya akan dapat membaca sehingga dengan segera seluruh kaca yang terbuka, termasuk panoramic sunroof, akan menutup dengan sendirinya. Sementara pada pintu belakangnya juga dapat terbuka dengan otomatis hanya dengan kita mendekat dengan memegang kunci tersebut, lalu kita mundur lagi sedikit dan dia otomatis akan terbuka sendiri tanpa kita harus melakukan gerakan yang spesifik. Jadi praktis banget kalau sedang bawa barang yang sangat banyak. Geser keluar sebentar, Bike BJ30 memiliki ADAS level 2 yang lengkap, dengan 1 intelligent kamera, 4 360 kamera, 8 ultrasonic radar, dan 2 mm wave radar. Begitu masuk ke dalam, interiornya juga terasa modern dan stylish seperti eksteriornya. Walau overall terlihat simple, tapi syarat dengan fitur dan terasa dimanjakan. Layar tengahnya model floating dengan ukuran 14,6 inch. Tampilan menunya pun menarik dan mudah pengoperasiannya. Sementara, layar cluster instrumennya berukuran 10,25 inch dan menampilkan banyak informasi. Joknya pun juga terasa sangat nyaman dan dilengkapi dengan pendingin serta pemanasnya. Nah, sementara begitu berpindah ke jok baris kedua, bukan saja terasa nyaman, tapi lega dan kaki tersangga dengan baik. Dan karena Bike BJ30 ini syarat dengan kendaraan yang bisa diajak off-road ringan, terdapat meja lipat yang cocok untuk dibawa camping. Selain itu, konfigurasi joknya juga sangat fleksibel. Misalnya begitu jok baris kedua dilipat, maka bagasi akan menjadi luas dan rata lantai sampai kita bisa memasukkan kasur ukuran 1,9 meter. Nikmat banget nih, apalagi sambil memandang langit melalui panoramic sunroof-nya. Oh ya, selain itu, di bagian atap juga terdapat roof rail model floating yang bisa menahan beban hingga 300 kg. Makin cocok buat pasang rooftop tent sambil ajak keluarga camping. Oke, sekarang kita kembali lagi keluar untuk membahas kemampuan off-road-nya. Jadi Bike BJ30, walaupun desainnya yang stylish dan urban sekali, tapi di satu sisi karena ini merupakan sebuah BJ, jadi rasanya wajar kalau kemampuan off-road-nya tetap dibikin optimal. Misalnya, untuk ram off angle-nya, di mana untuk ukuran crossover, hitungannya ini cukup impresif. Ambil contoh untuk bagian depan ya, atau approach angle, angkanya berada di 25 derajat. Kemudian untuk break over angle, atau di bagian tengah, angkanya di 20 derajat. Dan untuk departure angle, atau bagian belakang, angkanya di 30 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, ram off angle ini apa ya? Jadi itu adalah satuan untuk mengukur seberapa mudah bagian depan, tengah, dan belakang mobil ini saat off-road itu menyentuh yang namanya obstacle. Entah menyentuh gundukan tanah, atau ada bebatuan, dan obstacle lainnya yang mungkin bisa mengenai bagian kolong-kolong mobil kita. Jadi kalau derajatnya itu lebih tinggi angkanya, maka dia kemampuan off-road-nya akan lebih bagus, atau lebih tidak mudah untuk mengenai sesuatu. Sementara kalau angkanya lebih kecil, tentunya kebalikannya ya, mobil akan lebih mudah mentok, ambil contoh terkena gundukan tanah. Nah, selain itu, kalau kita ngomongin driving mode-nya, di Bike BJ30 ini juga memiliki banyak pilihan, terutama yang berkaitan dengan off-road, dan ia namakan All Terrain System atau ATS. Beberapa pilihannya diantaranya adalah Snow Mode, kemudian ada Mud Mode, ada Sand Mode, dan ada Wedding Mode. Di mana semuanya itu, begitu kita pilih, dia akan mengoptimalkan baik secara tenaga mesin yang keluar dari mesin hingga ke roda, hingga mengatur yang namanya assist di kendaraan, yang pada intinya
memudahkan kita untuk bisa nyetir di medan tersebut. Jadi sekaliapun kita bukan seorang off-roader profesional ya, yang hafal gimana karakter nyetir off-road di tanah, atau di pasir, atau di bebatuan, kita cukup memilih off-road driving mode tersebut dan kita bisa ngegasnya dengan effortless dan pastinya off-roadnya jadi lebih enjoy. Dan yang terakhir, kita akan membahas untuk sistem hybridnya, di mana mesin hybrid dari BAIK BJ30 ini, dia mampu menggerakkan keempat rodanya. Jadi pembagiannya, untuk yang roda depan, ini digerakkan oleh mesin dan juga motor listrik, sementara untuk roda yang di belakang, itu digerakkan hanya oleh motor listriknya saja. Dan pembagiannya setidaknya itu 70% di depan dan 30% di belakang. Dan begitu dibutuhkan, dia akan berubah menyesuaikan hingga bisa menjadi 50% depan dan 50% belakang. Yang pastinya, mobil ini nggak akan bisa yang namanya pembagiannya hanya di depan saja, sementara di bagian belakang sama sekali tidak terisi tenaga. Itu membuat setidaknya saya senang, karena kalau kita berbicara mengenai stabilitasnya, baik kita memakai harian di aspal, ataupun lagi weekend di jalanan off-road, itu akan memastikan traksinya tetap bisa maksimal karena selalu all-wheel drive-nya ini menggerakkan keempat rodanya. Nah, sementara kalau kita ngomongin mesinnya itu sendiri, menggunakan mesin bensin 1500 cc turbo yang tenaganya kalau dikawinkan dengan 2 buah motor listrik yang ada di sini, total HP-nya mencapai 403 HP dan torsinya 685 Nm. Luar biasa, sangat besar sekali torsinya. Nah, sementara untuk mode pengoperasian daripada sistem hybridnya ini terbagi menjadi 6 pilihan, yang mana itu semua akan membuat tidak hanya tenaga dari hybrid ini menjadi optimal, tapi efisiensi BBM-nya juga menjadi optimal, dan satu hal yang gak kalah penting, pengalaman berkendaranya bisa sangat menyenangkan. Apalagi tenaga dari mesin hybrid ini disalurkan ke transmisi yang bernama DHT atau Dedicated Hybrid Transmission dengan kecepatan 2 speed yang membuat pastinya pengalaman berkendaranya makin terasa puas lagi, makin terasa menyenangkan, dan itu pastinya yang akan membuat sebuah BAIK BJ30 ini menjadi lebih baik. Saya JJ Logi, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi.